Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Terus. Hari ini hujannya. Dan gak apa-apa lah, karena suara agak pelan ya. Hari ini saya akan membahas tentang nama Allah ya, panggilan Allah. Karena saya sudah bahas tentang panggilan Allah, apakah Yahweh atau Elohim atau Yesus Kristus, ya kan? Saya udah bahas, tapi banyak yang komentari Bapak Ibu bahwa kata komentarnya ini belajar dulu katanya, belajar dulu kata Ibrani itu ya, karena kita ini kembali ke bahasa asalnya gitu loh maksudnya, ya kan? Ya, komen-komennya luar biasa ya. Kembali dulu katanya. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, ya. Sebelum saudara disesatkan oleh beberapa orang, berdoa minta hikmat Bapak Ibu, supaya saudara tidak gampang diombang-ambing oleh sesuatu ya. Jangan sampai saudara ini ya seperti Hawa, ya kan? Hawa kan terperangkap Bapak Ibu. Ya, saya maklum kenapa Hawa bisa terperangkap, karena firman Tuhan disampaikan kepada Adam. Makanya waktu si ular tua itu menggoda si Hawa kan pakai ayat Alkitab, tetapi sudah dirombak ya. Tetapi karena Hawa dari suaminya dia dengar firman Tuhan, sehingga dia agak ragu-ragu Bapak Ibu. Kalau saudara baca perikopnya, Hawa itu agak-agak ragu Bapak Ibu. Jadi penasaran dia. Karena kata-katanya si setan, dia jadi perangkap. Ya. Jadi saudara jangan sampai karena kata-kata orang saudara terikut, ya kan? Nama-nama Yahweh, ya kan? Kasihan, ya kan? Kasihan saudara meninggalkan Yesus gitu ya. Saudara memang Kristen, tetapi sudah meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Kenapa saya bilang gitu Bapak Ibu? Ya. Yahweh itu Bapak Ibu itu perjanjian lama. Kalau saudara baca kitab Kejadian ya sampai Malaki Bapak Ibu, itu semuanya bercerita tentang Yahweh, Elohim, Adonai, El Shaddai. Iya, itu Bapak Ibu. Yang sering muncul ya Elohim, Yahweh, ya kan? Jadi saudara jangan balik ke perjanjian lama ya, karena kita ini hidup di perjanjian baru Bapak Ibu. Nah, sekali lagi yang saya katakan ya, yang penggemar atau pengikut channel yang lain ya, yang saya kritisi ya, di kolom komentar kan banyak kan. Mintalah hikmat dari Tuhan supaya saudara bisa mengetahui siapa sebenarnya Allah itu, ya kan? Siapa sebenarnya nama yang sebenarnya, ya kan? Saudara supaya jangan bingung Bapak Ibu untuk khotbah, ya, karena tidak semua Bapak Ibu sebenarnya sama, ya. Tetapi saudara kan udah ini, saudara hidup di Indonesia, orang Indonesia nggak pakai bahasa Ibrani, nggak pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu. Saudara banggalah sebagai umat Kristen. Kenapa saya bilang bangga? Karena bersyukur saudara nggak Muslim Bapak Ibu.
Bayang kalau muslimin itu Bapak Ibu ya masih Arab, ya kan? Jadi yang mengerti itu orang yang belajar Arab. Dan bersyukur saudara orang Kristen yang sudah diterjemahkan ke semua bahasa, ya. Ke semua bahasa Bapak Ibu ada bahasa Alkitab ini, luar biasa, amin. Itulah bangga punya Allah. Dia memberikan hikmatnya kepada manusia-manusia ini supaya bisa diterjemahkan, supaya gampang orang terima firman Tuhan itu. Karena gini Bapak Ibu, karena saya pendeta misi ya. Saudara saya tak tahu nah pendeta misi atau enggak ya kan. Kalau pendeta misi itu kalau boleh itu semua bahasa itu kalau boleh diketahui Bapak Ibu, dimengerti supaya gampang Bapak Ibu buat ya kan. Masuk ke tanah Papua kan harus ya kan, harus bahasa mereka Bapak Ibu untuk menarik perhatian orang ya, kita pakai bahasa mereka. Wah kan luar biasa ya. Tetapi karena puji Tuhan ada translate, Google Translate ya kan. Puji Tuhan ada translate. Jadi kemana-mana pun Google-nya itu dibawa-bawa ya kan. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu kalau seseorang itu mengerti semua bahasa sehingga gampang khotbahkan firman Tuhan. Ya, karena tidak semua Bapak Ibu orang tahu bahasa Indonesia. Jangan saudara pikir semua orang Indonesia tahu bahasa Indonesia. Lebih enak bahasa suku, ya kan? Bahasa suku lebih enak Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana kita khotbahkan bahasa Ibrani, bahasa Indonesia aja nggak lulus orang Bapak Ibu, apalagi bahasa Ibrani. Dan how ya kan, kalau ada Roh Kudus bisa mengerti dia apa yang saudara disampaikan ya kan. Ada translate Roh Kudus ya kan. Ini nggak ada gimana ya. Kita kembalilah dulu perbantuannya. Kita kembali dulu kepada firman Tuhan ya, supaya saudara paham. 2 Korintus 1 ayat 19 ayat 20 ya. Supaya saudara tidak melupakan darahnya yang kudus itu Bapak Ibu. Yahweh itu enggak ada darahnya Bapak Ibu tercurah untuk menebus saya dan saudara. Ya, darahnya enggak ada. Karena Yahweh tembus ruang dan waktu Bapak Ibu. Nama Yesus itu dia 100% manusia, 100% Allah. Dan karena darahnya itu Bapak Ibu, itu yang membuat kita sempurna. Ya, itu yang membuat kita sempurna Bapak Ibu. Ya kan? Kita jadi pribadi yang berguna, yang layak Bapak Ibu. Itu karena darahnya, bukan karena sesuatu Bapak Ibu. Kita dilayakkan itu karena darahnya telah tercurah Bapak Ibu. Begitunya hampanya kita, begitu berdosanya kita, darah setetes bisa menyucikan, menyegarkan, menguduskan saudara dan saya. Haleluya. Kita baca dulu ya. 2 Korintus 1 ayat 19 ayat 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timoteus, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Berarti hanya di dalam Yesus ada kata ya, kan? Luar biasa. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, bukan Yahweh, ya kan? Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dari sini saudara bisa paham ya, 1 Korintus 3 ayat 11 ya. Ini ayat terakhir. Sebenarnya banyak ayat, tetapi 2 aja ayatnya. Karena saya sudah bahas ya, 2 aja ayatnya. Untuk memperdalam yang orang komentar-komentar itu, supaya tidak menyebut nama Yahweh, nama Elohim ya kan. Ya.
1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Tidak ada yang meletakkan dasar iman Bapak Ibu, bukan di dalam Yahweh, tapi di dalam Yesus Kristus, karena Dia telah menyelesaikan karyanya di kayu salib. Itu yang membuat Dia the best, Bapak Ibu. Allah memuliakan Dia, ya kan? Ya? Karya salib itu yang membuat Dia luar biasa, Bapak Ibu. Jadi pemenang, dan kita pun jadi pemenang. Makanya saudara harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gak usah saudara sebut-sebut Yahweh, Elohim, aduh, gak usah Bapak Ibu. Darah Yahweh ada nggak? Kalau saudara bilang darah Yahweh, iblis gak takut sama saudara. Kalau saudara nggak percaya, buktikan deh, ya kan? Kalau ada orang kerasukan setan, buktikan dulu. Darah Yahweh keluar, kau setan, nggak akan. Tetapi kalau saudara mengatakan darah Yesus, setan apapun takluk di dalam namanya. Amin, haleluya. Itu tertulis di Alkitab. Itu saya sampaikan. Ini bukan dongeng atau omong kosong atau tong nyaring, enggak. Ini adalah kebenaran di atas kebenaran, dan itu sudah saya buktikan. Ya, sini saya sudah buktikan, Ibu. Makanya saya mempromosikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau saudara belajar teologi, baru saudara bisa memahami tentang Tritunggal. Itu tidak bisa saudara lepaskan. Jadi saudara jangan anti Tritunggal. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu, karena kita lahir di perjanjian baru, Bapak Ibu, ya, gunakanlah nama Tuhan Yesus Kristus. Nama sebenarnya nanti Bapak Ibu emang betul Tuhan Allah, Lord God, Elohim Yahweh. Tetapi saya sudah bahas ini Bapak Ibu. Tetapi ada masa perjanjian lama namanya ini, nama perjanjian baru ini namanya, nanti nama di surga ada namanya. Kalau saudara mau paham, bacalah kitab Wahyu, ada namanya sana. Nama di kota baru, yaitu surga baru, ya, kota baru itu Bapak Ibu. Kota baru buat saya. Amin, haleluya. Dan untuk saudara, ya kan, dan ada namanya yang mulia. Tetapi karena kita masih di bumi ini dan lahirnya di perjanjian baru 2000 tahun yang lalu, itulah yang kita pakai Bapak Ibu sampai sekarang, ya, sampai ajal tiba, itulah pakai namanya itu dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Nah, jadi gak usah saudara pusing-pusing, ya kan? Nama Yahweh, saudara main gitar, ya kan, menyebutnya susah kali, ya kan, sampai saudara rombak itu kan. Jadi saudara bilang Yahweh, ya kan, ya, kurang kerjaan Bapak Ibu, ya kan, kurang kerjaan. Saudara ini orang Kristen, jangan mau dibimbangkan oleh Alkitab atau jalan-jalan lainnya, ya, karena penyesat itu banyak, ya. Penyesat itu banyak, ya. Dan jangan saudara sampai terperangkap, ya kan. Kalau dia sesat, biarlah dia sesat, tapi jangan saudara terikut-ikut sesat. Jadi gini Ibu, bagi saya rugi Bapak Ibu. Saya melihat ada YouTube, ya, saya udah komentar itu, ya. Bagi saya itu, sekali lagi saya katakan rugi, karena mereka itu membeli pakaian ala-ala Ibrani, pakai peci lah, ya kan, pakai jilbab lah, ya kan, ala-ala Ibrani lah banyak.
Bagi saya itu sangat rugi. Kenapa saya bilang rugi? Ya, mahkota wanita ini adalah rambut Bapak Ibu. Cantik ya kan, cantik ya kan. Yang nggak misalnya ini Priman ya kan, pergi ke salon ya kan, ini uang belum ada. Supaya cantik rambutnya ya kan. Masa cantik-cantik rambut pakai kerudung ya kan, pakai apa ya kan, nggak nampak ya kan, nggak nampak auranya ya kan. Jadi rugi Bapak Ibu ya, rugi lah buat saya Bapak Ibu. Ya, saudara jangan membajirkan uang untuk yang nggak aneh-aneh, yang aneh-aneh ya kan. Itu bagi saya aneh-aneh Bapak Ibu ya, maaf kata ya kan. Sebenarnya supaya saudara sadar Bapak Ibu ya. Datang kepada Tuhan itu simpel aja. Mau pakai baju seperti ini pun bisa ya kan. Mau pakai kaos-kaos pun bisa. Mau pokoknya bersih lah ya. Enggak harus ala-ala Ibrani lah, enggak harus pakai ini, enggak. Yang penting hati, yang penting banyak hati mengenal dia lebih dalam, siapa dia ya. Jadi enggak melihat seperti ada adat gitu ya kan. Seperti ini, seperti enggak. Ikut Tuhan Yesus itu simple aja Bapak Ibu. Yang perlu adalah hati ya, yang perlu hati. Kalau ke gereja itu ya pentinglah mandi ya kan, nggak mungkin lah baju saudara kotor ya kan, saudara kan sehat ya kan, bukan sakit ya kan. Bukan nggak waras ya kan, waras ya kan. Apa nggak mungkin lah saudara nggak mandi kan, pergi kan ke gereja kan, angkat tangan pula kan nggak enak ya kan. Jadi karena kebersihan itu dari iman juga ya kan, jadi nggak mungkin lah kotor ya kan. Jadi terima kasih karena ada orang yang ada feedback ya. Saya bukan marah ya, tapi saya senang ada feedback. Makanya itu saya akan membalasnya di sini ya, supaya saudara bisa paham nama Allah yang sebenarnya ya. Gak usah saudara capek-capek nama Yahweh. Kalau enggak sekaliguslah saudara berbahasa Ibrani terus ya kan, jangan campur-campur ya kan. Saudara campur-campur kan gak enak didengar ya kan. Kalau saudara yang bahasa Ibrani terus gitu ya. Yang pandai bahasa Ibrani itu Bapak Ibu ya, Kak Rita Bapak Ibu. Coba cek di YouTube Kak Rita itu, dia pakar di Ibrani tapi gak pernah ngomong Yahweh Bapak Ibu. Kalau membahas masuk ke pelajaran baru dibilang Yahweh. Sama seperti kalau saudara duduk di teologi. Kalau masuk saudara di teologi, gurunya sistematika masuk. Sistematika 1, 2 masuk nih, tit. Nanti lah baru mengajarkan. Nah, ini masuklah Tritunggal ya kan. Aslan disinggung Elohim ya. Aku disinggung ini karena ini pelajaran sistematika ya kan, kristologi ya kan, ini harus disinggung. Nggak harus disinggung, yang harus disinggung kan saudara teologi. Kalau saudara nggak teologi, yang ngapain disinggung ya kan? Ya kan, ngapain saudara menulis Yahweh? Paling kalau khotbah itu Allah itu pasti akan dibahas Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak usah disebut Yahweh ini itu Elohim, nggak usah, karena nggak ada jemaat yang tahu siapa Elohim Yahweh. Saudara jangan gini, saudara teologi jangan masukkan bahasa ilmiah itu ke media ya, ke media atau ke jemaat, karena nggak semua jemaat berteolog ya, atau memperdalam Alkitab. Kalau memperdalam Alkitab itu akan diajari Bapak Ibu. Pendalaman kita 3 bulan ada itu. Tapi kalau nggak dia belajar Alkitab, pendalaman Alkitab 3 bulan, bagaimana dia nanti? Kalau saudara khotbah di mimbar ya kan, dengan semangatnya saudara mengatakan Yahweh adalah Allah kita berdoa di dalam nama Yahweh Elohim. Bingung jemaat,
Apa dibilangnya Elohim? Ya, yang ditahu orang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kan? Orang bingung. Apa tadi yang dikatakan pendeta tadi? Pendeta boru apa itu? Ya kan? Ya, terima kasih dia komen juga, Pak Ibu. Ya, pendeta muda, wanita, ibu, siapa ya namanya? Ya, saya bilanglah kakak ya kan, nggak enak. Karena saya masih gadis, dia pun masih gadis ya. Bilang kakak aja ya kan, biar agak lumayan ini. Banyak juga pengikut kakak ini ya, sampai pengikutnya komentar seperti ini. Ya. Lupa aku namanya siapa, tapi itulah ya. Tapi Heni Situmorang ya, Heni Situmorang, Kak Heni Situmorang. Jadi banyak penggemarnya ya, penggemarnya, dan kakak itu pun mengomentari juga di channel saya. Saya katakanlah, teman, saya sudah balas memang. Jadi saya katakan gini, ya gak usah saudara capek-capek bilang Yahweh atau Elohim ya kan, bilang saja dalam nama Tuhan Kristus ya kan. Haleluya. Oke, kita nyanyikan apa dulu yang nyanyi dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Bukan di dalam Yahweh kita bersaudara ya Bu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku pada dosa. Terbenam matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian demikan namamu, ya kan? Bukan nama Yahweh ya. Banyak lagu-lagu Bapak Ibu nama Yesus Kristus, bukan nama Yahweh ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Nya. Ada nama Yahweh ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka citalah ya kan? Jadi nggak ada nama Yahweh Bapak Ibu dalam pujian Bapak Ibu. Jadi saudara yang rombak-rombak pujian itu ya, begitu enaknya didengar, saudara rombak-rombak pula ya kan. Ya kan? Lagu apa lagi Bapak Ibu?
supaya saudara bisa paham ya. Cara kalau rombak-rombak kan nggak enak nanti babu jarinya, jari lari kunci gitarnya itu. Jadi cara Arab pun jadi bingung ya. Every praise you are God, everyone I worship you are God. Every praise you are God. Sing hallelujah, you are God. Glory hallelujah, you are God. Every praise, every praise, every praise. Jadi bahasa Inggris pun nggak ada ya mama ibu, ya kan? Nggak ada ya Jadi gak usah saudara pakai bahasa Yahudi ya kan, bahasa dalam nama Tuhan Kristus ya kan. Sampai di sini aja Bapak Ibu ya, gak usah pakai lama-lama ya kan. Dan gak usah pakai lama-lama karena pesan saya terakhir ya, biarlah saudara ya berdoa di dalam nama Tuhan Kristus. Ingat darahnya yang kudus itu baik, darah yang suci itu, darah yang mahal itu, dia paling mahal Bapak Ibu, sehingga dosa saudara telah dibayarnya lunas. Detik itu kalau saudara percaya kepadanya, detik itu saudara lunas. Segala apapun dosamu, segala apapun masalahmu, kalau saudara serahkan di dalam nama Tuhan Kristus, semuanya lunas, terselesaikan. Ya. Karena itu, kalau saudara ingin percaya, ingin membuktikannya, gampang saja Ibu. Ya. Kalau ada orang kerasukan setan, kalau ada orang rumah angker, ya, atau ikut dulu, tahu gimana? Saya kasih usulan nih, ikut. Kan di televisi kan ada acara ikut apa namanya, ikut acara bersemedi Bapak Ibu, apa ya namanya ini, dunia lain, untuk mencoba apakah ada setan gitu loh ya kan, dunia lain Bapak Ibu ya, di RCTI atau di RCTV pun adanya itu, Ras TV ada pun ada Ibu ya. Jadi kan ada acara-acara Bapak Ibu untuk mencoba iman kita gitu loh kan. Ya, kalau boleh 2 orang, Kristen 1, Muslim 1 ya kan, untuk mencoba gitu ya kan. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, ya, bilang aja darah Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, ya. Darahmu Yesus, darah Yesus keluar dari, ya kan. Kalau ada orang kerasukan setan, bilang aja, buktikan aja Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini ada kebenaran Ibu ya, tidak ada yang saya aneh-anehkan ya, karena ini adalah kebenaran yang saya dapatkan dan bisa saudara buktikan dimanapun saudara buktikan, bisa Bapak Ibu ya, mau di luar negeri pun, mau dimanapun saudara berada, saudara buktikan, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itu akan didengar dan itu ada feedbacknya, akan ada jawabannya. Karena darah ini Bapak Ibu bisa berkata ya kan, darah Habel berkata Bapak Ibu ya kan, darah Yesus lebih dahsyat dari darah Habel, itu tertulis Bapak Ibu ya kan. Makanya kalau apa, saudara jangan kalah dengan setan. Setan bisa saja paham Bapak Ibu, takut, takluk kepada darahnya ya. Karena itu saya promosikan sekali lagi, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang kudus menyucikan, menguduskan segala apapun. Haleluya, sampai jumpa.